Shalom saudara, kita memasuki episode 523. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Pertanyaan pertama dari ibu rumah tangga usia 30 tahun yang memiliki 2 anak. Salam Pak Eras, saya sudah berumah tangga 11 tahun lebih dan waktu menikah saya sudah hamil. Saya dan suami sering-sering bertengkar karena dia suka minuman keras, miras, dan karakternya sulit berubah. Cepat marah, emosi, dan tidak dewasa ketika diajak bicara. Karakter dia buat saya tidak nyaman. Saya sudah berusaha memperbaiki semuanya dan saya sudah ambil keputusan untuk baptis karena saya tidak kuat menghadapi suami saya. Dia sangat keras hati untuk berubah. Saya pindah ke gereja pertobatan. Semakin saya berusaha untuk memperbaiki hubungan ini, saya merasa tidak tenang. Malah sering-sering mimpi buruk, mimpi tentang laki-laki lain. Sebelumnya saya tidak ada hubungan apa-apa dengan laki-laki di mimpi itu. Saya berusaha untuk menghindar, tapi sering bermimpi tentang laki-laki tersebut. Apa yang saya harus lakukan supaya suami saya bertobat? Dan cara bagaimana Pak supaya tidak mimpi tentang laki-laki tersebut? Terima kasih. Kamu berumah tangga 11 tahun lebih dan waktu menikah sudah hamil. Ini hamil oleh suami ini ya tentunya ya. Jadi married by accident ya. Oke. Kamu memilih pria yang salah ya. Tetapi nasi sudah jadi bubur, makanlah bubur itu. Mau tidak mau. Yang kamu harus lakukan sekarang adalah tekun mencari Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong kamu. Ikutlah berdoa bersama dengan saya jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dengarkan khotbah-khotbah saya. Jangan lagi terganggu oleh keadaan suami yang demikian itu. Karena memang begitulah keadaannya. Kamu menikah dengan orang sakit, jadi kamu jangan berharap dia berkeadaan sehat. Kamu harus punya kelapangan hati untuk menerima kenyataan suamimu memang sakit. Suamimu memang sakit. Jadi kamu jangan harap dia berlaku sebagai orang sehat. Kamu harus berlaku sebagai suster dan dia pasienmu. Sementara kamu terus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan lewat Truth ID saya akan membimbing kamu untuk menjadi kuat. Mengenai mimpi tentang laki-laki ini masalah dan menurut saya ini masalah besar. Laki-laki itu kalau sampai pria yang sama, ini ada unsur okultisme atau unsur kuasa kegelapan. Kalau prianya berganti-ganti bisa, tapi kalau prianya sama, kemungkinan ini ada unsur okultisme. Dalam nama Yesus Kristus kiranya Tuhan memutuskan hubunganmu dengan pria ini dalam mimpi. Dalam nama Yesus Kristus. Ya. Putus hubungan dengan pria ini dalam mimpi. Kamu dalam situasi yang rawan ketika seorang wanita tidak dibahagiakan oleh suami, ada kecenderungan mencari laki-laki lain di mana-mana. Tapi kamu harus tidak berbuat dosa. Jangan lakukan kesalahan. Itu nasihat saya. Hanya Tuhan yang bisa tolong kamu. Lalu yang terakhir, coba kamu melihat kemungkinan kalau kau bisa mencari nafkah sendiri. Ya, kalau suatu saat terjadi sesuatu, kamu sudah bisa mandiri. Kiranya Tuhan melindungi kamu. Ya, kepada semua yang mengikuti ABAM, ya khususnya wanita, jangan sembarangan menikah. Jangan sembarangan pacaran dulu. Setelah kalau melihat pria itu memang tidak layak menjadi suamimu, cepat ditinggalkan. Ingat kalimat ini. Lebih baik tidak menikah daripada menikah dengan pria yang salah. Ya, oke. Sedih saya membaca ini. Sedih. Oke, saya teruskan. Perempuan usia 23 tahun belum menikah. Ini pertanyaan kedua. Juga belum bekerja, masih muda ya. Salam Bapak, saya mau bertanya terkait papa saya, Pak. Bulan September lalu papa saya meninggal dunia
papa saya sakit di bagian tenggorokannya karena guna-guna. Awalnya papa berniat menolong orang yang hendak diguna-guna melalui sayur di sebuah pernikahan. Papa melihat bahwa orang tersebut memasukkan racun ke sayur yang ada di pernikahan itu. Kemudian ada ibu-ibu yang hendak memakan sayur tersebut dan papa langsung bilang bahwa sayur tersebut tidak layak dimakan karena sudah diracuni. Kejadian ini di kampung saya di Kalimantan Barat, Pak. Karena orang yang hendak memberi racun melihat papa saya melarang ibu-ibu untuk makan sayurnya, dia berusaha memberi papa saya sepotong daging bakar, tapi papa saya menolak. Namun kemudian tanpa sepengetahuan papa, dia berhasil memberikan daging tersebut melalui orang lain. 3 hari setelah peristiwa itu papa sakit. Papa sakit selama 1 minggu lebih. Selama seminggu sakit, papa muntah-muntah darah karena tenggorokannya yang mengalami masalah. Kemudian sedikit membaik lalu disuruh pulang, namun tiba-tiba kambuh sakit hingga tidak bisa bicara. Papa hendak dibawa ke rumah sakit besar di Pontianak, namun belum sempat dibawa, papa membuat keputusan yang tidak pernah kami bayangkan. Papa bunuh diri. Alasannya tidak tahu apakah memang karena sakit atau memiliki sakit hati. Karena sebelum sakit papa sempat berantem dengan adik, hampir bunuh-bunuhan, dan bentrok sama keluarga besar, sehingga banyak kata-kata yang sulit diterima oleh beliau. Selama hidupnya papa tidak pernah jahat sama orang, bahkan sering dimanfaatkan oleh teman-temannya. Namun papa adalah seorang pemabuk dan dulu cukup sering memukul mama kalau sudah mabuk. Kalau tidak mabuk, papa sangat pendiam di rumah. Peristiwa ini membuat saya terus kepikiran, Pak, apakah papa bisa masuk surga? Saya seorang mahasiswa sebelum lulus bulan 11 tahun 2022 kemarin, yang membuat saya jarang pulang, bahkan saya hanya pulang pas COVID saja kemarin. Papa saya sangat menyayangi saya dari 2 saudara laki-laki saya yang lainnya dan lebih mendengarkan saya. Hal ini membuat saya terus kepikiran sampai saat ini, Pak. Mohon pencerahannya, Pak, karena saya kalau ingat beliau sewaktu-waktu bisa menangis karena menyesal jarang pulang selama beliau hidup. Selama sekolah saya sering disuruh pulang, tapi saya yang sering menolak karena saya tidak ingin boros di biaya bolak-balik Jakarta Kalimantan. Wow. Saya sedih, saya ikut sepenanggungan dengan kamu. Kamu wanita ya. Saya tidak bisa menganalisa lengkap keadaan papamu ini. Ya, karakteristiknya yang begitu sulit dipahami ya. Kamu hanya memberikan sekilas data mengenai papa kamu ya. Saya tidak yakin dia diguna-guna, kemungkinan memang diracun ya, diracun. Nah, ini tragis ya, tragis. Satu hal yang saya ingatkan kepada kamu bahwa hidup harus dijalani. Hidup harus berjalan terus. Usiamu masih 23 tahun, kamu wanita, kamu tidak boleh terjebak dalam penyesalan sehingga kamu terganggu. Kau masih memiliki masa depan dan masih memiliki tanggung jawab. Jangan menyesal karena tidak pulang ketika disuruh sering pulang. Seandainya kamu pulang, belum tentu kamu juga mengubah keadaan. Jadi kamu jangan tenggelam dalam penyesalan ini, sementara kau masih punya tanggung jawab hidup yang harus kamu jalani. Satu kalimat penting yang kamu harus dengar, jangan memberhalakan masalah. Adapun mengenai keadaan papa kamu di kekekalan, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Belum tentu 100% papa masuk neraka, belum tentu. Kemungkinan ya. Tetapi kita tidak tahu detik-detik terakhir sebelum beliau meninggal apa yang dilakukannya. Apa yang dia percakapkan dengan Tuhan, kita tidak tahu.
Jadi jangan terfokus pada masalah itu sampai kamu memberhalakannya. Hidup kamu harus kamu jalani terus. Kamu harus menghormati Tuhan lebih dari menghormati perasaanmu. Kamu harus menghargai Tuhan daripada menghargai perasaanmu. Jangan memanjakan dan memberhalakan perasaanmu. Jalani terus. Nanti kamu akan bisa melupakan. Artinya waktu akan membuat kamu bisa melupakan keadaan itu. Ingat tanggung jawabmu kepada Tuhan, bukan kepada siapa-siapa. Kamu harus belajar, studi, kamu harus bekerja, dan Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu yang harus kamu penuhi bagi kerajaan surga. Jangan kamu mengalahkan kerajaan surga demi perasaanmu terhadap orang tua atau papa. Cinta sayangmu kepada papa bagus, ya, tapi kamu tidak boleh memberhalakan orang tua. Itu saja jawaban saya. Kiranya kamu dikuatkan oleh Tuhan. Oke, ibu rumah tangga usia 45 tahun. Pertanyaan ketiga, Salam Pak Erastus, saya mengimani Yesus Kristus sudah 17 tahun Pak. Makin bertambah tahun saya makin belajar dan merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Saya berasal dari Muslim Pak. Saat bertambahnya waktu, bertambahnya juga iman saya untuk belajar mengasihi Tuhan dan belajar terus mengenal Tuhan melalui firman-firman Tuhan. Baru 1 minggu ini saya baru tahu ada program ABAM dari Pak Eras. Saya suka Pak. Di kesempatan ini saya ingin tanya Pak, dalam iman saya dulu, kami diajarkan apabila wanita sedang haid, kami tidak bisa melakukan syalat dan puasa Pak. Bahkan memasuki masjid pun kami nggak boleh. Dulu untuk sementara waktu. Ini masuk di akal saya Pak. Karena apabila kita sedang haid di Alkitab yang tertera bahwa kita sedang kotor. Sejak saya masuk Kristen, makin waktu keinginan saya untuk lebih dekat sama Tuhan dengan berpuasa dan berdoa semakin besar Pak. Tapi setiap bulan kami selalu ada masa haid kan Pak. Apa saya tetap bisa berpuasa Pak? Masuk ke hadirat Tuhan lebih dekat lagi saat kami sedang haid. Apa ada aturan khusus dalam hal ini di kekristenan? Mohon penjelasan Pak. Terima kasih Pak, senang bisa bergabung bersama di program ini. Selamat datang di dalam lingkungan keluarga Suara Kebenaran, Truth ID, ya, saya senang. Yang pertama, Tuhan Yesus mengajarkan kita ya menyembah Tuhan itu dalam roh dan kebenaran. Artinya ibadah yang tidak dibatasi oleh aturan-aturan secara fisik. Artinya kalau berdoa harus pakai pakaian bagaimana, harus ke arah mana. Kalau di Kristen tidak ada. Kalau orang Yahudi dulu ke arah kiblat Yerusalem. Ya. Kalau kita tidak punya tanah suci, kota suci. Kota suci kita Yerusalem baru, di langit baru, bumi baru. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran artinya ibadah yang tidak dibatasi oleh sistem, cara, ya, tidak dibatasi oleh ruangan dan waktu, ya, dan dilakukan oleh orang yang berkenan kepada Allah. Jadi yang penting di sini adalah sikap hati kita. Pakai bahasa apa tidak penting, yang penting hati kita berbicara kepada Tuhan. Jadi kalau pada waktu kita berdoa, kita puasa, kita haid, tidak masalah. Lagi berdoa kentut juga tidak masalah. Ya. Saya pernah ditanya orang, Pak, kalau kita lagi doa kentut gimana? Nggak masalah. Bisa kentut itu puji Tuhan, nggak bisa kentut bisa masuk angin, dan masuk angin kaset bisa mati orang, saudara. Anda bisa haid, syukur, karena kalau wanita tidak bisa haid, berarti bermasalah. Haid pun juga anugerah. Ya. Haid itu kotor ya, secara fisik kotor, tapi tidak mengotori roh dan jiwa kita. Ini pengertian Kristen ya. Saya tidak mencoba untuk menilai agama lain karena bukan
wilayah dan wewenang saya. Tapi kalau Anda bertanya, saya sebagai rohaniwan Kristen, ini jawaban saya. Selamat datang, selamat bergumul bersama mencari Tuhan bersama kami. Ikut doa pagi setiap hari ya, jam 5 waktu Indonesia Barat. Tuhan memberkati. Dari wanita usia 16 tahun, single, siswa SMA. Halo Om, saya siswi SMA berusia 16 tahun. Saya bersekolah di sekolah swasta Kristen Advent yang menganut ajaran ibadah harus hari Sabtu. Beberapa anak di kelas saya adalah Kristen Protestan yang beribadah di hari Minggu. Hari ini kami belajar tentang Sabat. Di sini guru saya terus menekan kami dengan pertanyaan. Mengapa jika hari ke-7 adalah hari Sabat, orang Kristen zaman sekarang beribadah pada hari Minggu? Dan juga begitu orang Kristen zaman sekarang berarti mengubah hukum Alkitab. Di sini guru saya juga menunjukkan beberapa bahasa dari berbagai negara yang katanya hari Sabtunya mirip dengan kata Sabat. Selain itu guru saya juga memakai ayat Alkitab yaitu Markus 2:27. Intinya guru saya menekankan bahwa hari ke-7 adalah hari Sabtu dan orang Kristen yang beribadah di hari Minggu sudah melanggar hukum Allah. Bagaimana tanggapan Om Eras? Saya setuju bahwa kita harus menyediakan satu hari di mana kita bersekutu dengan Allah. Alkitab menunjukkan bahwa hari ke-7 menjadi hari bagi bangsa Israel untuk bersekutu dengan Tuhan. Tapi jangan lupa hari-hari ke-7-nya di Israel itu bukan hari 7-nya orang di Hawaii. Di sana hari ke-7, di tempat lain mungkin belum hari ke-7. Atau di sana sudah selesai hari ke-7, di tempat lain baru mulai hari ke-7. Bisa saja atau di pertengahannya. Jadi kalau menurut iman Kristen Protestan, murid-murid Tuhan Yesus biasa berkumpul pada hari pertama minggu itu. Hari pertama minggu itu ya jatuhnya hari Minggu kita ini. Ya, maka hari Minggu sering disebut sebagai Kuriake Hemera, harinya Tuhan. Bagi orang percaya seperti yang dikatakan Paulus, tidak ada satu hari lebih dari hari yang lain. Semua hari harinya Tuhan. Saudara-saudara kita Advent menjunjung tinggi Sabat seperti Sabatnya orang Yahudi ya. Kita tidak perlu memperkarakannya karena masing-masing memiliki pandangan ya. Alkitab mengatakan terimalah saudaramu tanpa mempercakapkan pandangannya. Kalau kita pergi ke Israel, saya sudah berkali-kali, hari Jumat sore mereka sudah mulai berkumpul di rumah, di restoran, yaitu mereka mulai merayakan Sabat. Sampai jam 6 hari Sabtu, baru mereka keluar rumah. Sabtu. Ya. Jadi Sabat yang dilakukan oleh orang Yahudi itu tidak sama dengan Sabat yang dilakukan oleh orang Kristen. Artinya ritualnya memang beda. Lagi pula kita ini harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ya, saya kira itu saja jawaban saya. Kalau bagi saya mau kebaktian hari apa saja tidak masalah. Kalau misalnya suatu hari nanti ada larangan kebaktian, pertemuan bersama di gereja hari Minggu, ya kita buat hari Jumat. Ya, tidak masalah. Jadi hari Jumat lah hari kebaktian kita, sekolah Minggu jadi sekolah Jumat. Tidak masalah. Kalau sebuah daerah misalnya hari Minggu menjadi hari pasar, di mana jemaat harus mencari nafkah pada hari itu karena itu tempat wisata misalnya. Atau misalnya di satu tempat hari pasar jatuh hari Minggu, ya kebaktian dibuat hari Rabu, Senin, tidak masalah. Ingat, Tuhan tidak lagi terikat dengan peraturan-peraturan lahiriah. Yang penting sikap hati. Tuhan memberkati. Pertanyaan berikut dari Sydney, seorang wanita. Salam Pak Pendeta, saya menikah sudah 25 tahun dan suami minta cerai kira-kira mau 20 tahun dan belakangan ini 5 tahun makin menjadi-jadi minta cerai dan sampai maksa jual rumah.
Saya tidak mau cerai dari dulu, tetap mempertahankan rumah tangga. Memang dulu di Indonesia dia suka main pelacur dan punya piaraan perempuan sampai ketahuan dia cuma bilang dia laki-laki dan saya harus mau terima. Iya. Dia laki-laki, tapi laki-laki yang masih punya kebiasaan ini bukan laki-laki yang baik. Nah, kira-kira 1 bulan lalu ketahuan dia telepon terang-terangan suara kencang dengan perempuan bilang sayang. Di HP-nya bilang dia love you my darling dengan tuh perempuan. Dia bilang teman-teman di Jakarta bahwa dia dalam proses cerai. Dia bilang dengan teman-temannya di Jakarta bahwa dia dalam proses cerai. Problemnya tanggal 13 Februari, tanggal 23, ini akan pulang ke Jakarta. Saya sedih dia berbuat gitu lagi. Saya mohon bantuan harus bagaimana. Begini, saya tidak tahu umur suamimu itu berapa dan umurmu berapa kira-kira. Menikah sudah umurmu sudah hampir 50 tahun ya. Minimal usia kamu itu 45 sampai 50 tahun. Suamimu ya tidak jauh beda lah gitu ya. Saya harus mengatakan kamu menikah dengan pria yang salah. Dia belum bisa menjadi manusia utuh ya. Kalau anjing ya, dia naiki anjing laki-laki ya, dia naiki anjing perempuan A, dia nanti ketemu anjing B perempuan ya, anjing perempuan B dia naiki lagi, itu anjingnya. Kalau manusia mestinya tidak seperti anjing ya. Tapi kalau ada pria seperti itu ya, berarti dia memang belum utuh sebagai pria. Sedih saya dengarnya. Ya, kamu harus menerima kenyataan suamimu memang belum jadi manusia utuh. Jangan menuntut dia menjadi manusia yang normal. Jadi sekarang lebih baik kamu diam saja. Jangan bereaksi apa-apa, jangan sedih. Urus anak-anak kalau kamu sudah punya anak-anak. Saya ajak pulang ke langit baru bumi baru saja. Kita berkemas-kemas yuk. Ya. Nih. Ya, saya nyanyikan lagu. Perkarakan dirimu kemana engkau pulang. Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi. Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang. Dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Ke sana kami pulang bersama. Kamu sudah benar, jangan mau cerai. Kamu gantung saja. Dan kalau dia sering berhubungan dengan banyak perempuan, kamu juga harus jaga diri. Ya, jangan sampai kamu ikut terkena penyakit. Kalau dia terkena penyakit, apakah sifilis, apakah bisa HIV. Jadi kamu jaga diri baik-baik. Tuhan akan melindungi kamu. Ikuti terus Turut ID, doa pagi bersama saya setiap hari jam 5. Tuhan menyertai kamu. Ya. Doa saya, Tuhan menyertai kamu. Tuhan melindungi kamu. Amin. Berikutnya pertanyaan yang ke-6 dari pelajar usia 15 tahun. Ya. Shalom Pak Eras yang saya kasihi. Saya mengikuti video tentang Bapak baru 2 bulan ini. Saya mau bertanya, mulai dari mana hidup suci? Aduh, luar biasa kamu nak. Saya masih ragu karena dari hati dengan pikiran berubah-ubah, terkadang berpikir menjadi manusia pada umumnya, tetapi hati kecil saya berkata hidup suci. Bagaimana cara awal hidup suci?
Orang di sekitar saya masih menuntun ke dalam dosa, dan diri saya masih terpancing dosa. Saya mau berubah tapi masih bingung. Mohon arahannya Pak Eras. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Aku kagum. Saya kagum ya. Saya salut kepada Muna. Usia 15 tahun sudah memperkarakan hidup suci. Saya beritahu kamu bahwa Tuhan tidak menuntut kamu melampaui kekuatanmu. Dimulai dari ya bicaramu, ya jangan bicara kotor, ya. Dari belajar taat kepada orang tua walaupun orang tua sulit kamu mengerti. Itu kesucian. Jangan bergaul dengan teman-teman yang membawa kamu ke arah yang salah. Ya, jangan bergaul, ya. Hindari. Jangan tenggelam dengan game. Jangan tenggelam dengan tontonan di gadget. Kurangi sampai kau bisa melepaskan atau meninggalkannya. Dari ini kamu akan dituntun Tuhan pada kesucian. Ya. Rasanya kamu akan dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Kalau kamu terus memiliki kerinduan hidup suci, kamu pasti, ya, pasti dipakai Tuhan. Saya tidak tahu apa cita-cita kamu. Kalau kamu tidak bermaksud menjadi dokter, jadi teknokrat, ya, engineering misalnya, kamu bisa mengambil sekolah, kalau di Jakarta ya, sekolah menengah teologi Kristen. Jadi sekolah ini SMA tapi hanya jurusan IPS dan menekankan kerohanian. Itulah yang Om Era sedang bangun, ya, di Mall Arta Gading lantai 5. Jadi ini di sebuah pusat perbelanjaan, di mall, ya, ruang kelas dan lingkungannya sangat baik, ya. Di situ ada fasilitas olahraga, fasilitas musik, perpustakaan luas, laboratorium, bahasanya juga baik. Di Gereja Suara Kebenaran Injil Rehoboth Mall Arta Gading, ya. Di tempat itu juga ada sekolah tinggi teologi ekumene. Kami menempati sekitar 12.000 meter, 1,2 hektar. Jadi luas sekali, ada kampus, ada gereja, ya, ada laboratorium musik, ada laboratorium komputer maksud saya. Dan kamu akan terbimbing daripada kamu masuk SMA dengan pergaulan yang buruk. SMA umum maksudnya, kau bisa masuk SMTK ini. SMTK Ekumene. Yang akan mempersiapkan kamu bisa menjadi pengacara di manajemen, kamu bisa masuk psikologi, kau bisa masuk berbagai fakultas yang berafiliasi pada IPS, bukan IPA, ya. Kalau kamu tertarik, kamu bisa hubungi ini, ya. Bapak Ibu juga bisa menghubungi nomor WhatsApp di ini, nomor WhatsApp di Abam, ya. Sampai jumpa, saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati.